Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maselfi, NIM 19233060. Saya dari jurusan Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Amin. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Surat Pemberitahuan atau SPT dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Baik, untuk materi pertama tentang arti penting SPT. SPT merupakan sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Wajib pajak melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut. Melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Selanjutnya, apa itu SPT? Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pajak. Pertama, fungsi pajak bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian, penghasilan yang merupakan suatu objek pajak yang dikenai PPh final, serta pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, di mana ini meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPNBM, terkait dengan hal pengkreditan pajak pemasukan terhadap pajak keluaran, serta melalui pemungutan pajak oleh pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis SPT. Yang pertama ada SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Yang kedua ada SPT masa. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT masa digunakan untuk 10 jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Terdapat 3 kategori utama dari SPT masa, yaitu yang pertama pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Baik, materi selanjutnya itu komponen pokok SPT. Yang pertama ada kewajiban pengisian SPT, yang kedua ada bahasa SPT, yang ketiga ada penandatanganan SPT, yang keempat ada cara mendapatkan formulir SPT, yang kelima ada batas waktu penyampaian SPT, yang keenam perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, yang ketujuh ada wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh, yang kedelapan ada kapan SPT dianggap tidak disampaikan, yang kesembilan ada lampiran SPT, yang ke-10 ada penyampaian SPT, yang ke-11 ada pembetulan SPT, yang ke-12 ada pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, yang terakhir ada ISPT. Sanksi SPT. Yang pertama ada sanksi administrasi. Yang pertama itu ada terlambat lapor pajak. Batas akhir lapor surat pemberitahuan tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatannya. Yang kedua ada tidak lapor pajak pribadi dengan lengkap dan benar. Wajib pajak juga akan dikenai sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila wajib pajak tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau wajib pajak terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena
kealfaan, dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, wajib pajak akan dikenai 200% dari nilai pajak terutang yang kurang bayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan SK PKB. Yang ketiga ada terlambat bayar. Apabila status SPT tahunan wajib pajak kurang bayar, namun wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Adapun bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Baik, yang kedua ada sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang KUP tahun 2007, Pasal 38 ayat 1, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan, paling lama itu 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.